Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan nama saya Yuli Dwi Purwanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Tanjung Pura NIM F43312210029. Saat ini saya mengajar di SMK Industri Mandiri, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kimia di kelas 10 pada materi zat dan perubahannya, pokok bahasan pemisahan campuran. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya berikutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Apakah ada yang masih di luar? Tidak. Nah, kalau tidak ada, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan Yusuf untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Yusuf yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian juga diberikan pemahaman dalam belajar. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Agus Sunandar, Hadir. Alifia, Anggi, Arvina, Christian, Dela, Elsa Maharani, Elsa Rizky, Hamzah, Ine, Irfan, Ken Mada. Sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. M Yusuf, Hadir, Bu. Latif, Sani, Tamara, kemudian Widya, hadir juga. Kemudian Linda. Jadi hari ini ada 2 orang yang tidak masuk ya karena sakit. Kita doakan teman kalian yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Amin. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ya. Oh siapnya masih ada yang lemes ya. Supaya kalian lebih siap, Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu ya supaya kalian lebih semangat. Kita adakan tepuk SMK. Masih ingat tepuk SMK? Masih. 3, 2, 1. Tepuk SMK. SMK Industri Mandiri. Sabun mandiri religius. Ini ya. Ya, apakah kalian sudah semangat? Nah, kalau sudah semangat berarti belajarnya harus lebih fokus ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah membuat teh? Udah semua ya? Semuanya udah pernah membuat teh. Bagaimana cara kalian membuat teh? Saya Bu, Ya, silakan Namara. pakai teh celup Bu. Pakai teh celup. Ada yang cara lain? Saya Bu, Ya, bisa. pakai teh celup. Pakai teh tubruk. Jadi membuatnya ada 2 cara ya, ada yang pakai teh celup, ada yang pakai teh tubruk. Nah, sekarang bagaimana cara memisahkan air teh dari ampasnya? Saya Bu, Ya, silakan Rati. dengan cara disaring. Dengan cara disaring. Nah, kenapa Ibu membahas tentang air teh yang disaring? Ya, ini masih ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pemisahan campuran. Ya. Untuk memotivasi kalian, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat mempelajari pemisahan campuran. Apakah kalian sudah tahu manfaat mempelajari pemisahan campuran? Belum. Ya. Nah, kalau
ya. Jadi garam yang kita konsumsi sehari-hari itu awalnya berasal dari garam yang dihasilkan oleh para petani garam. Tetapi garam tersebut belum bisa langsung kita konsumsi, ya. Tapi harus dilakukan pemurnian dulu, ya. Itu untuk memisahkan garam dari zat pemotornya. Jadi itu salah satu manfaat mempelajari pemisahan campuran. Ya. Yang pertama itu untuk memurnikan zat, yang kedua untuk memisahkan zat-zat dari pemotornya, kemudian yang ketiga untuk mengambil zat-zat yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya, melalui media gambar dari PowerPoint dan video, kemudian diskusi kelompok, praktikum sederhana dan menggali informasi, peserta didik dapat yang pertama, peserta didik menganalisis berbagai cara pemisahan campuran dalam memecahkan masalah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memisahkan campuran melalui percobaan filtrasi dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat memisahkan campuran melalui percobaan kromatografi dengan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat menyesuaikan alat yang digunakan untuk pemisahan campuran dengan tepat. Dan yang kelima, peserta didik dapat mempraktekkan teknik pemisahan campuran dengan teliti. Teknik penilaian yang akan digunakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap. Yang kedua teknik penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran hari ini yaitu model PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan menemukan masalah sendiri, kemudian kalian juga akan mencari solusi ya dari permasalahan tersebut. Langkah yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Ini ya, ada sebuah video, silakan kalian amati. Berdasarkan video yang telah kalian amati, kira-kira ada tidak pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian, ya, atau permasalahan yang kalian temukan berdasarkan video tersebut? Ada? Ya, Alif, silakan. Bu, kenapa air sungai bisa menjadi keruh? Ya, kenapa air sungai bisa menjadi keruh? Ada pertanyaan yang lain? Ya, Sani, silakan. Apakah air yang keruh bisa kembali jernih, Bu? Apakah air yang keruh bisa menjadi jernih? Ya, itu adalah contoh permasalahan yang kalian temukan dalam video tersebut. Ya, masih banyak mungkin nanti dari yang lain ya bisa kalian utarakan nanti dituliskan. Untuk menemukan jawaban ini atau solusinya nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu telah membagi kalian ke dalam kelompok. Apakah kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan bentuk kelompoknya, duduk per kelompok. Ibu akan membagikan data PD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuka dulu LKPD-nya, ya, dipelajari dulu. Itu ada petunjuk penggunaannya di halaman pertama, ya. Ada petunjuk penggunaan, kemudian tujuan pembelajaran. Silakan dibaca terlebih dahulu, ya. Nah, kalau sudah, di sini juga ada materi singkatnya, ya. Ini nanti untuk kalian menggali informasi. Kalau sudah, kalian buka di halaman 6, itu mengorientasi tadi ya peserta didik terhadap masalah. Kalian tuliskan rumusan masalahnya dulu di LKPD. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok. Ya. Itu berikan waktu 5 menit untuk merumuskan masalah. Ya. Seperti tadi yang teman kalian contohkan ya, ada 2 pertanyaan tadi. Silakan boleh didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dituliskan di tabel rumusan masalah. Itu, silakan. Dan dituliskan rumusan
nanti kita akan melakukan 3 percobaan ya. Jadi percobaan yang pertama untuk membuktikan atau mencari solusi dari permasalahan yang kalian temukan dalam video tadi ya. Nah, silakan di LPD ada tabel alat dan bahan ya. Silakan dibuka. Tabel alat dan bahan di sini masih kosong ya. Sengaja ibu tidak buatkan alat dan bahannya tadi disebutkan. Kalian tuliskan ya. Tuliskan terlebih dahulu semua alat dan bahannya ya, untuk masing-masing percobaan. Jangan dituliskan dulu. Nanti kalau sudah dituliskan, tinggal dilakukan percobaannya satu persatu ya. Jadi semuanya harus kerja ya. Semuanya harus kerja, mengamati. Kemudian hasilnya kalian tuliskan di tabel pengamatan ya yang ada di LKPD. Silakan. Untuk percobaan ibu berikan waktu 20 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Sambil kalian kerja, ibu akan berkeliling mengamati hasil kerja kalian ya, sambil melakukan penilaian ya, karena penilaiannya individu ya. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Silakan mulai percobaan yang pertama. Disusun alat dan bahannya ya, disesuaikan dengan percobaan yang akan kalian lakukan. Sambil diamati ya. Jernih banget. Kalian bisa membedakan hasilnya? Bisa. Awalnya berwarna apa? Terubuk. Coklat ya. Kemudian setelah dilakukan penyaringan atau filtrasi, warnanya menjadi Putih jernih ya. Nih. Jadi kalian sudah menemukan solusinya ya untuk permasalahan yang ada di video tadi. Ya. Jadi untuk percobaan pertama sudah berhasil semua ya? Silakan jangan lupa hasilnya ditulis dulu di tabel pengamatan. Kemudian kalian lanjutkan ke percobaan yang kedua. Ya. Melakukan pemisahan campuran dengan cara filtrasi. Ya. Hasilnya sudah selesai. Yang tersisa di kertas saring apa itu? Ampas ya, atau nama lainnya adalah residu ya. Kalau hasil penyaringannya namanya apa? Filtra ya. Sudah bisa warnanya, jadi yang sudah disaring tidak ada ampasnya ya, lebih jernih. Sudah. Ini warna spidolnya warna apa saja di awalnya? Yang ini warna apa? Merah. Terurai menjadi warna apa saja? Merah muda sama kuning. Muda sama kuning. Yang kedua warna apa? Awalnya biru tua, Awalnya biru tua, kemudian terurai menjadi biru muda sama hijau. ditulis di tabel pengamatan ya. Ya sudah. Di sini kalian bisa juga menggali informasi ya lewat link pembelajaran. Silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok ya. Yang bawa HP silakan dibuka, ini linknya ya. Ada beberapa link untuk nanti sumber kalian
ya. Jadi nanti selain dari hasil percobaan, solusi tadi kalian bisa temukan juga dari hasil literasi atau dari informasi ya dari lingkup pembelajaran ini. Di KPD ada tuliskan solusi cara menjernihkan air berdasarkan hasil bacaan ya, berdasarkan hasil informasi ini ya. Ya, jadi tuliskan di situ, kalian diskusikan selain berdasarkan percobaan tadi bisa juga berdasarkan hasil bacaan ya. Sama tidak ya solusinya. Sudah, kita akan melakukan presentasi ya. Siapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok dan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan ya. Nah, siapkan. Untuk yang pertama kami mempresentasikan yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan sesuai dengan permasalahan yang ada pada video. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yaitu rumusan masalahnya adalah 1. Mengapa air sungai menjadi keruh? 2. Bagaimana cara menjernihkan air sungai yang keruh? Menurut kami, air sungai yang keruh itu karena adanya perubahan warna air. Sungai menjadi coklat karena disebabkan oleh airnya bercampur dengan tanah sungai yang umumnya berwarna coklat. Selain itu, aktivitas manusia yang membuang limbah, baik limbah rumah tangga, limbah industri, atau limbah pertanian, menyebabkan menumpuknya lumpur atau sedimentasi di dasar sungai. Baik, cara untuk menjernihkan air yang perlu bisa menggunakan beberapa cara diantaranya. Yang pertama, 1. Penjernihan menggunakan pemutih. Yang kedua, penjernihan menggunakan tablet klorin. Yang ketiga, penjernihan dengan cara aerasi atau dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Yang keempat, penjernihan dengan menggunakan alat dan bahan seperti yang kami sampaikan. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan dari kelompok yang lain. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan Agus dari kelompok 3 ya. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kenapa air perlu dijernihkan. Ada pertanyaan dari kelompok 3, kenapa Air perlu dijernihkan. air perlu dijernihkan ya, air yang keruh. Kenapa air yang keruh perlu dijernihkan? Silakan dari kelompok 1 yang mau menjawab. Ya, silakan siapa yang menjawab? Ya, silakan Esa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agus. Selain untuk alasan kesehatan, air penting untuk dijernihkan dan mengurangi dampak buruknya. Dengan air yang jernih, kita dapat mengonsumsinya secara aman dan bebas dari segala jenisnya. Sudah? Apakah sudah jelas, Agus? Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, silakan Christian. Mengapa banyak ikan mati di air sungai yang keruh? Kenapa banyak ikan yang mati atau mabuk ya? Tadi seperti di video tadi di dalam air yang keruh. Silakan yang mau menjawab. Ya, langsung silakan jawab. Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Christian. Berdasarkan hasil literasi dari kelompok kami, bahwa salah satu penyebab ikan di sungai yang keruh menjadi mati adalah karena adanya zat-zat yang beracun yang berasal dari limbah sehingga ikan tidak bisa mendapatkan oksigen dan sinar matahari yang menunjang limbah. Ya, itu. Bagaimana Christian? Jelas? Jelas ya. Bagaimana dengan yang lain? Sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik Ibu akan menambahkan ya. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan dari kelompok 1 ya tentang tadi kenapa air keruh itu bisa dijernihkan. Bagaimana cara air keruh itu bisa dijernihkan ya. Jadi kenapa air sungai itu bisa keruh ya. Nah, jadi Ibu tambahkan ada beberapa faktor yang menyebabkan air sungai itu menjadi keruh ya. Salah satunya yang pertama itu karena faktor geografis ya. Indonesia berada di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis ya, sehingga menyebabkan proses pelapukan batuan di Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki iklim tropis ya. Kemudian lapisan batuan yang tadi akan berubah menjadi tanah atau lumpur
Jadi kita melihat sebagian masyarakat kita ada yang dengan santainya membuang sampah ya atau membuang limbah ke sungai ya. Ini akan berpengaruh terhadap air sungai sehingga air sungai menjadi kualitasnya buruk ya. Kemudian warnanya juga berubah menjadi coklat atau keruh. Itu ya. Mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi percobaan sederhana dan menggali informasi dapat disimpulkan bahwa campuran adalah suatu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih berbeda tanpa adanya reaksi kimia. Secara umum, terdapat dua jenis campuran yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang terlarut dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air teh. Sedangkan campuran homogen yaitu campuran yang zat terlarut dan zat terlarut masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dan pasir. Dalam kimia, terdapat proses pemisahan campuran yaitu suatu proses pemisahan zat terlarut dan terlarut. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memurnikan zat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Beberapa cara pemisahan campuran yaitu yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua kristalisasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat distilasi, yang kelima kromatografi, dan yang keenam ekstraksi. sudah selesai? Demikianlah kesimpulan dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, aku akan tambahkan ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang campuran ya. Jadi campuran itu adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih dengan komposisi yang tidak tepat dan pasti memiliki sifat-sifat yang semula. Ya. Campuran dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian macam-macam cara pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua kristalisasi, yang ketiga sublimasi, keempat distilasi, kelima kromatografi, dan keenam ekstraksi. Nah, yang pertama filtrasi, yaitu proses pemisahan dan campuran heterogen yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel. Hasil penyaringan disebut dengan filtrat, sedangkan sisa yang tertinggal dalam proses tadi disebut dengan residu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran yang salah satu komponennya dapat menyublim, ya, sedangkan komponen yang lain tidak ikut menyublim. Kemudian yang keempat, distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang titik didihnya berbeda. Nah, dasar pemisahan pada distilasi adalah perbedaan titik didih. Ya. Kemudian yang kelima adalah kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kerapatan zat-zat yang bergerak bersamaan dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Dan yang keenam adalah ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Dasar pemisahan ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu. Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik. Ya, kelompok yang terbaik pada pembelajaran kita hari ini itu jatuh pada kelompok 4.
Kelompok 1. Kelompok. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi ini nanti akan ibu nilai untuk nilai kelompoknya. Sekarang silakan kalian siapkan HP-nya. Kita akan melakukan evaluasi individu ya. Anda menggunakan Google Form. Silakan linknya sudah ibu bagikan di grup kelas. Ya, dibuka. Ini kerjakan masing-masing ya. Tidak boleh diskusi. Kalau tadi diskusi, sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Ada yang sudah selesai? Sudah? Bagaimana hasilnya? Sudah langsung keluar ya? Coba lihat dapat berapa nilainya? Dapat 100 Bu. 100. Aku sudah ibu. Sudah? Ada yang nilainya 100 tadi berapa orang? Aku. Ya. Ella, kemudian Olivia, Samara, Arun. Ada yang dapat 80? Saya. Nah, jadi ada Eca, kemudian Fatih, Irfan. Nah, jadi semuanya udah ada di atas KKN ya. Jadi yang masih di bawah KKN silakan nanti kalian pelajari lagi ya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik. Menarik. Kenapa menarik? Menarik. Menyenangkan. Ya. Bisa melakukan percobaan ya. Kalian tahu bagaimana cara menjernihkan air ya. Nah, itu kemudian bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran hari ini? Senang? Ada yang sedih? Semuanya senang ya? Ya, senang. Jadi tidak ada yang sedih. Jadi semuanya senang dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai sini. Nanti kita pelajari, kita lakukan pertemuan berikutnya. Ya, silakan nanti kalian pelajari materinya yaitu tentang struktur atom. Ya, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Silakan ditutup doa. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ya, kita bisa mempelajarinya lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih.